Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi dan utusannya yang termulia, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan tentang keimanan. Berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 177 tentang keimanan. Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laisal birra'an tuwalu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina abna sabil wasailna wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasabrina fil ba'sa wad darai wa hinal bas ulaika lazina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya. Lalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepi janji-janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Penderitaan dalam peperangan, lalu mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu adalah terjemahan dari Al-Baqarah ayat 177. Jadi pada ayat 177 ini, kawan-kawan, ini Allah menjelaskan kepada semua umat manusia bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan wajah atau muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Tetapi kebajikan ini sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Iman yang bersemayam di lubuk hati, yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan, kawan-kawan. Beriman kepada hari akhirat sebagai tujuan terakhir dari kehidupan dunia yang serba kurang dan fana. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat yang diantara tugasnya menjadi perantara dan pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada semua kitab yang artinya itu yang diturunkan Allah, baik Taurat, Injil maupun Al-Quran dan lain-lainnya. Jangan seperti ahli kitab yang percaya kepada sebagian kitab yang diturunkan Allah tetapi tidak percaya kepada sebagian lainnya, atau percaya kepada ayat-ayat yang mereka sukai tetapi tidak percaya kepada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Beriman kepada semua nabi tanpa membedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata, teman-teman. Jadi, secara gamblang, kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 177 ini itu menjelaskan tentang perintah-perintah Allah, yaitu untuk beriman kepadanya, lalu beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada manusia, dan perintah untuk bersabar sesama manusia. Jadi itu semua bisa disebut keimanan yang hakiki atau keimanan yang mendasar pada perhitungan yang sebenarnya. Lalu menjalankan perintah Allah, karena dalam definisi iman itu ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak tercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari,
untuk menuju atau untuk mencapai keimanan yang hakiki itu, kita harus yakin 100% teman-teman akan hal tersebut. Kita harus beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Di hati kecil itu kita tidak boleh ada keraguan, teman-teman. Lalu ada 3 cara dalam melakukannya. Di antaranya adalah kita harus belajar atau menuntut ilmu. Karena kalau tanpa ilmu kita akan goyah. Makanya ada peribahasa. Apa peribahasanya? Saya lupa. Oh, kejarlah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti itu kawan-kawan. Lalu kita juga harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan, atau kita harus berikhtiar untuk melaksanakan perintah Allah tersebut gitu. Dan tentunya kita harus bebas dari kesyirikan, karena itu adalah salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat manusia yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan kita juga harus mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak dengan cara yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya, lalu menjauhi larangannya tentunya. Lalu kita harus berikhtiar dalam menjalankan perintah Allah agar kita dapat mencapai keimanan yang hakiki atau keimanan yang sebenar-benarnya. Jadi hadirin semua yang saya hormati, mungkin dari kita sudah mengenal apa itu iman yang saya jelaskan tadi di atas. Tapi apakah yakin itu jika iman kalian tapi apakah yakin jika iman yang kalian tahu merupakan penjabaran yang sesungguhnya? Iman memiliki arti dalam bahasa yakni tasdik atau membenarkan. Sedangkan dalam istilah syar'i, iman berarti keyakinan dalam hati dan pangkuan dalam lisan serta perbuatan. Sungguh iman ini memiliki rasa khusus dalam hati, rasa manis bagi mereka yang taat dalam menjalankan ibadah dan menjauhi segala larangannya. Menjalani perintah Allah dan menjalankan larangan astagfirullah. Dan menjauhi larangan yang Allah larang. Tak semua orang dapat merasakannya. Kebanyakan dari mereka hanya mengakui dalam lisan dan pikiran, tetapi tidak ada di hati ini, tidak tulus. Jadi ketahuilah bahwasannya Allah ini mencintai setiap hambanya yang beriman. Dari cinta itulah Allah akan memberi setiap kenikmatan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita. Hanya dengan itu kita akan dipermudah saat jalan di muka bumi ini juga dan di akhirat nanti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Uzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.